Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul kebersihan. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Al-Baqarah 222, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menjaga kesucian. Dari ayat Al-Quran tersebut menyatakan bahwa kebersihan merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua. Kebersihan merupakan salah satu bab fikih paling pertama di seluruh buku-buku fikih yang ada dan beredar. Kebersihan memiliki dua kata yang digunakan dalam bahasa Arab, at-thaharah dan an-nadhafah. Thaharah berarti bersih secara fisik dan bersih secara batin. Pernahkah kalian mendengar kata-kata mutiara, an-nadhafatu minal iman? Kata an-nadhafah di situ menjelaskan bahwa bersih secara fisik saja. Namun di dalam Al-Quran menjelaskan at-thaharah yang berarti bersih secara fisik dan secara batin. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kebersihan. Kebersihan di sini at-thaharah yang diriwayatkan oleh Muslim 220-23 dan 220-25 menyatakan bahwa tidak akan sah sholat seseorang jika tidak berthaharah. Thaharah yang dimaksud adalah berwudu. Artinya sholat yang sangat khusyuk hingga menangis, hingga dia menghayati, namun tidak wudu, tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah wudu kalian? Apakah sudah sesuai dengan rukun wudu? Dari membasuh tangan hingga membasuh kaki. Bersihkan diri secara fisik dan rohani sehingga kita siap untuk menghadap dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan salah satu riwayat dari Rasulullah SAW, dikisahkan tentang Ummu Mahjan, seorang yang sudah tua belia, sangat lemah dan tidak berdaya. Namun Ummu Mahjan ini bukan siapa-siapa, bukan sahabat Rasul, bukan orang terdekat Rasul dan keluarganya. Namun Ummu Mahjan selalu beribadah ke masjid Rasulullah SAW. Dia selalu mengambil sampah yang tercecer. Dia selalu membersihkan debu yang ada di masjid Rasulullah SAW. Secara konsisten dia membersihkan dan mau peduli terhadap masjid Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, "Wahai sahabatku, di manakah Ummu Mahjan? Aku tak melihatnya." Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, Ummu Mahjan telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un."
Rasulullah bersedih, tolong antarkan aku untuk ke kuburannya dan mendoakannya, karena aku tidak sempat untuk menyolatkan Ummu Mahjan. Kemudian Rasulullah diantarkan ke kuburannya dan Rasulullah berdoa di atas makam Ummu Mahjan dan mendoakan agar Ummu Mahjan masuk ke dalam surga Allah. Dari kisah tersebut kita bisa mengetahui bahwa hal yang dilakukan oleh Ummu Mahjan sangat kecil. Namun dalam riwayat Muslim menyatakan bahwa tidak boleh meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Hal sekecil yang telah dilakukan oleh Ummu Mahjan adalah peduli terhadap lingkungan Masjid Rasulullah SAW. Dia selalu mengambil sampahnya, membersihkan debunya. Walaupun sahabat tidak ada yang peduli, namun Rasulullah masih menanyakan keberadaannya, masih menanyakan bagaimanakah kabarnya. Dari kisah tersebut kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, Rasulullah tidak memandang fisik seseorang. Walaupun Ummu Mahjan sudah tua, lemah, tapi Rasulullah melihat bagaimanakah perilaku dari Ummu Mahjan yang sangat peduli terhadap lingkungan Masjid Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW sangat menghargai perbuatan yang kecil namun sangat berarti. Dan yang ketiga, janganlah kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, marilah kita peduli, memiliki empati yang tinggi terhadap sekolah kita, terhadap kebersihan fisik dan rohani kita, agar sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa menjadi salah satu umat Rasulullah SAW yang bersih dan indah. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Semoga bermanfaat. Untuk ceramah kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.